Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang-jarang pabrikan mobil Amerika itu bikin supercar yang benar-benar bisa bersaing dengan supercar buatan pabrikan Eropa. Tapi sekalinya dibikin secara serius, mobilnya malah bisa dipakai buat ikut kompetisi balap internasional dan jadi juara umum pula. Nah, di video kali ini saya akan ajak kalian untuk gibahin Ford GT. Dan nanti setelah kalian selesai nonton video ini, saya pengen tahu apakah kalian akan mempertimbangkan Ford GT sebagai line-up supercar di garasi kalian? Atau justru tetap lebih prefer supercar pabrikan Eropa? Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan like dulu supaya Telkomotif bisa terus kasih konten edutainment seputar dunia mobil yang spesial cuma buat kamu. Buat penggemar mobil pasti udah tahu kalau Ford GT adalah titisan dari mobil legendanya Ford, the one and only Ford GT40. Buat yang masih awam, Ford GT40 sendiri adalah mobil yang dibangun oleh Ford untuk mematahkan dominasi Ferrari di ajang Le Mans pada tahun 60-an. Dan ketika akhirnya saat itu mereka juara Le Mans dan sekaligus mengalahkan Ferrari, itulah lahirnya sebuah legenda dari Ford. Di era modern kemudian Ford membangkitkan kembali Ford GT40 ke dalam bentuk Ford GT. Loh, 40-nya kemana? Kenapa namanya disunat? Jadi cerita singkatnya, ketika di akhir 90-an Ford berhenti memproduksi GT40, nama GT40 ini dibeli oleh perusahaan lain. Nah, ketika di 2002 Ford mulai berencana untuk mereinkarnasi GT40, Ford berusaha untuk membeli namanya kembali. Sebetulnya proses negosiasinya lancar-lancar aja, sampai akhirnya Ford justru memutuskan untuk menyunat aja namanya. Entah apa alasannya Ford waktu itu. Secara timelinenya, Ford GT ini punya jeda kosong yang lumayan lama antara versi MK1 dengan MK2-nya. Ford GT MK1 lahir dan dijual di kurun waktu 2006 hingga 2008. Setelah itu ada jeda waktu kosong cukup lama. Baru pada tahun 2017, akhirnya Ford kembali melahirkan Ford GT versi MK2 untuk mengaspal kembali. Ini pun dengan kondisi menyusul versi balapnya yang sudah lebih dulu mengaspal sejak 1 tahun sebelumnya. Ford GT MK2 ini kemudian diproduksi dan dijual berlanjut terus hingga saat ini. Tapi konon katanya, di tahun 2023 ini adalah tahun terakhir Ford memproduksi Ford GT. Akankah benar berakhir? Entahlah, karena sebetulnya kan secara historis, Ford GT pernah ada jeda waktu hampir 10 tahun antara MK1 dengan MK2-nya. Mungkin aja, nanti 10 tahun dari sekarang bakal ada versi MK3-nya. Who knows kan? Event Le Mans tahun 2016 menjadi momen terulangnya kembali rivalitas antara Ford dengan Ferrari. Ford versus Ferrari Jilid 2. Dan sebagaimana yang terjadi di Le Mans 1966, Ford kembali mengalahkan Ferrari di ajang Le Mans. Yang membuat kemenangan ini jadi spesial adalah kemenangan di tahun 2016 ini menjadi perayaan tepat 50 tahun sejak Ford menjuarai Le Mans di tahun 1966 dulu dengan Ford GT40-nya. Plus, kemenangan ini juga diwarnai kembali dengan rivalitas Ford dengan Ferrari. Di Le Mans 2016 ini, Ford dengan Ford GT-nya berhasil finish di posisi 1 dan 3, sedangkan posisi keduanya diisi oleh, ya, tepat sekali, Ferrari dengan Ferrari 488-nya. Untuk ukuran supercar, mungkin buat sebagian orang mesinnya Ford GT kurang menggugah sanubari ya. Jumlah silinder yang mereka gunakan nggak sebanyak para pesaingnya, misalnya kayak Ferrari 488. Ford GT menggunakan mesin berukuran 3500 cc, V6, turbo. Walaupun kalah jumlah silinder, tapi ingat, Ford GT lahir dengan darah balap di dalamnya. Jadi tetap harus dianggap jadi supercar yang serius. Mesin Ford GT bisa menghasilkan tenaga hingga 647 horsepower dan total torsi mencapai 746 Nm.
Mesin ini bisa membawa Ford GT berakselerasi 0 sampai 100 km per jam dalam waktu 2,8 detik dan mampu mencatat top speed hingga 347 km per jam. Nah, Ford GT sebagai supercar dengan darah balap yang kental dibangun bukan cuma untuk dinikmati di jalan raya aja. Ford GT juga siap untuk dibawa track day. Ketika kalian aktifkan mode track, suspensinya akan turun lebih rendah 50 mm hingga tersisa hanya 70 mm aja dari tanah dan membuatnya jadi lebih keras hingga 100% dibanding di mode sportnya. Selain itu, Ford GT juga dilengkapi dengan anti-lag system, yaitu fitur yang akan terus membuat turbonya berputar terlepas dari bagaimana posisi throttle-nya. Fitur ini hanya tersedia di mode sport dan track aja. Hasil dari seluruh racikan ini, plus darah keturunan Le Mans yang mengalir di dalam Ford GT, membuat beberapa reviewer bahkan bilang kalau Ford GT, terutama ketika di mode track, driving experience-nya itu 11-12 dengan mobil balap beneran. Seberapa eksklusif sih Ford GT? Sepanjang siklus produksinya sejak 2017 sampai 2022, Ford GT cuma diproduksi sekitar 1.350 unit. Dan Desember 2022 kemarin adalah akhir dari siklus produksinya. Jadi tahun ini Ford udah nggak rakit baru lagi, cuma menyelesaikan sisa-sisa unit terakhirnya aja. Saat dijual, Ford GT bisa dibilang punya harga yang premium karena ditawarkan dengan harga hingga $500.000. Harga ini pun konon bisa melonjak 3 kali lipat untuk unit yang diproduksi di tahun 2022-2023 ini karena sebagai unit terakhir yang diproduksi alias farewell edition-nya. Dan yang bikin Ford GT lebih eksklusif lagi adalah konon untuk pembeliannya, tiap pembelinya harus diseleksi. Nggak bisa cuma modal punya uang $500.000, datang ke showroom terus bawa pulang Ford GT. Nggak bisa. Kalian sebagai pembelinya harus mengajukan diri dulu macam mendaftar ke perguruan tinggi negeri. Kalau disetujui, barulah kalian bisa booking unitnya. Selain itu, kalian sebagai pembelinya diharuskan untuk menandatangani kontrak yang menyatakan bahwa kalian akan keep mobil ini dan tidak akan menjualnya kembali dalam waktu 2 tahun. Tapi, Ford masih punya versi yang lebih eksklusif lagi. Sebuah Ford GT versi track only, yaitu Ford GT MK4, seharga hampir $1,7 juta. Untuk versi yang ini bahkan lebih eksklusif lagi, karena Ford akan memilih hanya 67 customer yang beruntung untuk membawanya pulang. Nah, itulah tadi beberapa hal menarik tentang Ford GT, sebuah mobil yang nggak cuma jadi juara di Le Mans, tapi juga sangat eksklusif untuk bisa dimiliki. Oke, sebagai penutup, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Dan sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.